Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yasis Saputra dengan NIM 123010009. Di sini saya pernah bertugas sebagai pendidik kedua dari kelompok 1 dengan materi konsep bisnis pendidikan. Nah, adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah bisnis dan pendidikan yang diampu oleh Dr. Misda SAG MPD. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Dr. Misda SAG MPD tersebut. Pertanyaan yang pertama itu hubungan antara prodi PAI dengan entrepreneurship pendidikan. Nah, program studi pendidikan agama Islam atau PAI ini memiliki hubungan yang erat dengan entrepreneurship pendidikan. Jadi prodi PAI ini tidak hanya menyiapkan mahasiswa menjadi guru agama Islam, tapi juga membentuk calon pendidik yang kreatif, mandiri, inovatif, serta mampu melihat peluang dalam bidang pendidikan. Nah, sedangkan entrepreneurship pendidikan ini berarti kemampuan seseorang untuk menciptakan, mengelola, dan juga mengembangkan peluang usaha di bidang pendidikan. Nah, dalam konteks PAI, mahasiswa ini tidak hanya diajarkan ilmu agama, pedagogik, dan juga metode mengajar, tapi juga dapat mengembangkan berbagai layanan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Contohnya, lulusan PAI ini dapat membuka bimbingan belajar Al-Quran, rumah tahfiz, kursus baca tulis Al-Quran, pelatihan guru mengaji, serta media PAI digital, dan juga konten edukasi Islam atau lembaga pendidikan non-formal yang berbasis keagamaan. Semua peluang tersebut dapat menunjukkan bahwa lulusan PAI ini tidak harus selalu bergantung pada pekerjaan formal sebagai guru di sekolah, tapi juga dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, hubungan lainnya itu terlihat dari nilai-nilai Islam yang mendukung jiwa kewirausahaan. Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras, jujur, amanah, disiplin, kreatif, dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Nilai-nilai inilah yang sangat penting dalam membangun bisnis pendidikan. Seorang entrepreneur pendidikan dari PAI harus menjalankan usaha bukan hanya untuk mencari keuntungan, tapi juga untuk memberikan manfaat, membentuk akhlak, dan juga meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Dengan demikian, prodi PAI dan juga entrepreneurship pendidikan ini saling berkaitan. Prodi PAI ini menjadi dasar keilmuan dan moral, sedangkan entrepreneurship pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu PAI dalam bentuk layanan pendidikan yang nyata, produktif, dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Soal yang kedua yaitu urgensi pengelolaan bisnis pendidikan dan juga contoh konkret di lapangan. Nah, pengelolaan bisnis pendidikan ini sangat penting karena lembaga pendidikan juga membutuhkan manajemen yang baik agar dapat berjalan secara efektif, profesional, dan juga berkelanjutan. Pendidikan bukan hanya kegiatan mengajar, tetapi juga membutuhkan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelayanan, promosi, pengelolaan keuangan, serta evaluasi secara berkelanjutan. Nah, adapun urgensi dari pertanyaan yang kedua ini, yang pertama itu urgensi pertama adalah agar lembaga pendidikan mampu bertahan dan juga berkembang. Kita banyak melihat bahwa lembaga pendidikan ini mengalami kesulitan yang karena tidak memiliki manajemen yang baik. Misalnya, lembaga kursus mengaji yang memiliki banyak murid tetapi tidak memiliki jadwal yang rapi, administrasi keuangan yang jelas, dan juga sistem pembayaran yang tertib. Akibatnya kegiatan belajar menjadi tidak teratur dan juga kepercayaan orang tua murid ini menurun. Urgensi yang kedua itu adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Nah, jika bisnis pendidikan dikelola dengan baik, maka peserta didik dapat mendapatkan layanan yang lebih tersusun secara rapi. Contohnya rumah tahfiz yang memiliki kurikulum hafalan, target capaian, laporan perkembangan santri, jadwal evaluasi, dan juga komunikasi rutin dengan orang tua. Nah, dengan sistem seperti inilah orang tua lebih percaya karena mereka dapat melihat perkembangan anak secara jelas. Lanjut, urgensi yang ketiga yaitu adalah menciptakan profesionalitas. Nah, lembaga pendidikan harus memiliki tenaga pengajar yang kompeten, sistem honor yang adil, dan juga sarana belajar yang memadai dan juga aturan kerja yang jelas. Contohnya, lembaga bimbingan belajar PAI
yaitu dapat merekrut guru yang mampu mengajar dengan metode yang menarik, kreatif, dan juga inovatif, serta memberikan pelatihan kepada guru, dan juga mengevaluasi kinerja guru secara berskala berkelanjutan. Urgensi yang keempat adalah membantu lembaga pendidikan bersaing di tengah perkembangan zaman. Nah, saat ini kita banyak sekali melihat lembaga pendidikan menawarkan layanan digital, kelas online, serta konten interaktif, dan juga promosi melalui media sosial. Jika lembaga pendidikan tidak dikelola secara kreatif, maka lembaga tersebut akan tertinggal. Contoh konkretnya itu di lapangan adalah usaha bimbingan belajar Al-Quran untuk anak-anak. Nah, jika usaha ini dikelola secara sederhana, tanpa jadwal, tanpa modul, dan tanpa laporan perkembangan, maka hasilnya kurang maksimal. Namun, sebaliknya, jika dikelola secara profesional, dengan level belajar, buku kontrol, guru grup komunikasi orang tua, serta sertifikat capaian, dan juga promosi digital, maka lembaga tersebut akan lebih dipercayai oleh masyarakat. Jadi, pengelolaan bisnis pendidikan penting karena dapat menjaga keberlangsungan lembaga, meningkatkan kualitas layanan, membangun kepercayaan masyarakat, menciptakan profesionalitas, dan juga membuka layanan yang membuka peluang ekonomi yang bermanfaat. Soal yang ketiga yaitu peluang bisnis pendidikan yang dipilih dan alasannya. Nah, peluang bisnis dan pendidikan yang saya pilih adalah bimbingan baca tulis Al-Quran atau BTQ, dan juga tahsin untuk anak-anak. Nah, yang dimana saya memilih peluang ini karena kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan Al-Quran masih sangat tinggi. Banyak orang tua ingin anaknya ini mampu membaca Al-Quran dengan baik, benar, dan sesuai kaidah tajwid. Namun tidak semua orang tua memiliki waktu, kemampuan, atau metode yang tepat untuk mengajarkan Al-Quran di rumah. Nah, dengan kondisi inilah menjadi peluang bagi mahasiswa atau lulusan PAI untuk membuka layanan pendidikan Al-Quran yang secara terstruktur dan juga profesional. Bisnis pendidikan juga relevan dengan keilmuan prodi PAI. Mahasiswa PAI memiliki bekal ilmu agama, ilmu pendidikan, dan juga metode pembelajaran, psikologi peserta didik, dan juga kemampuan mengajar. Nah, dari bekal tersebut inilah dapat digunakan sebagai rancangan untuk belajar Al-Quran yang menyenangkan, bertahap, dan juga sesuai dengan usia anak. Bentuk layanan yang dapat ditawarkan ini meliputi kelas membaca Iqra, kelas tahsin, kelas tajwid dasar, hafalan surah pendek, doa harian, adab Islami, dan juga pembiasaan akhlak. Nah, kelas dapat dilakukan secara tatap muka di rumah, belajar, masjid, musola, ataupun secara privat ke rumah peserta didik. Selain itu, layanan juga dapat dikembangkan secara online melalui video belajar di grup WhatsApp orang tua dan juga laporan perkembangan anak. Nah, alasan lain memilih peluang ini adalah modal awalnya itu relatif terjangkau. Nah, usaha ini pada tahap awal kegiatan dapat dilakukan di rumah, musola, ataupun ruang belajar sederhana. Peralatan yang dibutuhkan berupa seperti buku, Iqra, Al-Quran, papan tulis, meja kecil, ataupun Iqra dan juga media belajar sederhana. Nah, peluang ini juga memiliki nilai sosial dan nilai ibadah. Usaha ini bukan hanya untuk menghasilkan pendapatan, tapi juga membantu anak-anak mengenal Al-Quran sejak dini. Dengan pengelolaan yang baik, bisnis dapat berkembang menjadi rumah tahfiz, lembaga kursus Islam, atau pusat pembelajaran PAI untuk anak-anak. Nah, adapun strategi pengelolaannya dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Langkah pertama itu menentukan target peserta didik, misalnya anak usia TK sampai SD. Kedua, menyusun kurikulum sederhana berdasarkan level kemampuan. Keempat itu menentukan biaya belajar yang terjangkau. Kelima, membuat laporan perkembangan anak kepada orang tua. Keenam ini mempromosikan layanan melalui media sosial di grup warga, sekolah, masjid, dan juga rekomendasi orang tua. Dengan demikian, bimbingan belajar baca tulis Al-Quran atau BTQ dan tahsin merupakan peluang bisnis pendidikan yang tepat bagi mahasiswa PAI seperti kita ini. Nah, peluang ini sesuai dengan kompetensi keilmuan PAI. Dibutuhkan masyarakat dapat dimulai dengan model sederhana dan juga memiliki manfaat pendidikan, sosial, ekonomi, serta keagamaan. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya jawab,
dapat kita simpulkan bahwa prodi PAI ini memiliki hubungan yang kuat dengan entrepreneurship pendidikan. Mahasiswa PAI seharusnya perlu memiliki kemampuan mengajar, sekaligus kemampuan menciptakan peluang usaha pendidikan. Pengelolaan bisnis pendidikan juga sangat penting agar lembaga pendidikan dapat berjalan secara profesional, dipercayai oleh masyarakat, dan juga berkelanjutan. Salah satu peluang yang tepat untuk mahasiswa PAI seperti kita adalah bimbingan belajar baca tulis Al-Quran dan tahsin. Peluang ini sesuai dengan bidang keilmuan PAI dan juga dibutuhkan masyarakat dan dapat memberikan manfaat dunia serta akhirat. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian ataupun orang lain. Sekian dari paparan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.